Oke, baik. Kita mulai sesi Zoom tatap maya kedua ini. Terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya, Bu. Baik, tetap semangat ya kakak-kakak ya. Saya tak coba share screen tentang modul 1. Apa sudah terlihat? Belum. Share screen-nya kok nggak mau ya? Belum. Sabar. Ini kok. Bentar Kak, ada gangguan teknis. Ini biasanya kalau yang nggak premium biasanya bisa tanpa headset. Ini kok headset. Bisa, sudah terlihat ya Kak ya? Aman Kak. Nggih Pak, nggih, mungkin nek mboten saged kabari. Oke, siap. Jadi kita modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini tatap maya 2, kuatkan pemahaman 1. Nah, ini kesepakatan belajar kita, kakak-kakak. Yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini kesepakatan kita bersama kemarin. Next adalah, nah tujuan luasnya ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan, capaian pembelajaran khusus dari modul. Nah, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. 2. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Agendanya review framework dan model tulisan refleksi, 2 tulisan refleksi 3 babak. Dari sini, ini kakak-kakak ada yang sebagian sudah mengerjakan modul, dan LMS itu disilahkan untuk kakak-kakak untuk mengeksplor ya. Silakan dicari di LMS itu, boleh diklik mana saja, mana yang bisa dibuka. Kemudian ini kakak-kakak bisa mencari hal-hal yang mesti dikerjakan
dan dilihat gitu. Agenda kita adalah yang 5 menit adalah pembukaan. Ini pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan agenda penjelasan agenda kegiatan ini sudah cukup 5 menit. Kemudian review framework dan model tulisan refleksi framework, Wharton. Kemudian nanti GIPS, framework GIPS. Kemudian 20 menit nanti kakak-kakak dibagi menjadi 3 babak. Kita ini nanti kegiatannya ya. Babak pertama adalah tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. 2, berbagi refleksi, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIPS menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Yang babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut ya. Jadi masing-masing 20 menit. Ya. Nah, kita review framework dan model tulisan refleksi. Nih. Framework Wharton ini ada 3 untuk merefleksikannya. Apa, terus apa, sekarang apa. Yang GIPS. Nah, kakak-kakak nanti mengerjakan di LMS-nya bisa menggunakan framework GIPS ya. Jadi deskripsikan dulu, kemudian evaluasi dari apa yang menjadi pemahaman kita, kemudian konklusinya. Ini artinya kesinambungan ya, apa keterhubungan gitu. Tulisan refleksi. Nah, tulisan refleksi 3 babak, mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi. Kemudian menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Kemudian mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Baik, instruksinya ini kakak-kakak akan mengerjakan nanti di Google Slide yang akan saya kirim. Saya copy. Nah, saya kopikan linknya. Jadi kakak-kakak ngerjakannya di slide ini ya. Di slide ini nanti dituliskan namanya. Nah, masih loading. Google sedang error, salah. Saya kirim ke kolom chat. Nanti silakan klik linknya dan kakak-kakak akan mengerjakan di situ ya. Nah, coba silakan klik
kolom chat itu ya. Bisa dibuka tidak, Kak? Oh, Ini kok minta akses ya, Kak? minta akses ya, sebentar. Bisa dibuka kok, Kak. Bisa ya? Bisa. Pakai HP juga bisa itu. Nah, di situ kan ada nama kakak-kakak ya itu ya. Ini, oh ini punya orang ini. Oh, salah dia. Harusnya nggak gini. Sebentar. Tak kopikan lagi. Masih minta akses, Pak. Kak. Ya, Masih coba. juga, Kak. Itu tadi punya Rustam Haji, Kak. Ya, karena itu link bersama. Harusnya dia buat salin link. Saling tautan itu gitu. Sabar. Apa-apa, kita namanya belajar, saya juga kalau menggunakan Meet ini kurang familiar juga. Oke. Headphone. Cek. Ini aja nih. Saya ada buat nih. Yang akses karena banyak masalahnya. Oke, kita buka yang kedua, Kak. Yang bawah. Coba yang bawah dulu. Bisa nggak? Itu punya orang bukan nanti ya? Harusnya bukan. Di situ ada namanya dan silakan kakak-kakak di babak pertama ini kakak-kakak akan minta untuk Tidak membuat. memiliki akses, Kak. Minta akses, Kak. Nggak bisa diakses. Sabar. Bentar akses ya. Harusnya sudah dibagikan ini nih. Sabar.
editor ya. Di link Kak, di link editor itu Kak. Ya, sabar. Yang memiliki akses di klik Kak, semua yang memiliki link. Oke, sekarang coba bisa nggak? Bisa? Bisa belum Kak? Minta akses, Kak. Masih minta akses. Sudah bisa, sudah bisa. Bisa kok. Bisa ya. Oke, silakan Kak. Itu. Coba dicek dulu. Oke. Udah ya. Terus gimana nih Kak? Kak Purwoko nih apa nih angkat tangan? Kak Zul, izin Ah. bertanya. Gimana? Saya sementara ini kan pakai laptop, pakai HP nih. Saya mau pakai laptop Bisa, nih. loh. Materi kita kan orientasi program, ini ya, orientasi elaborasi ya. Penguatan satu. 1 titik apa tadi? 1.1 B1. Elaborasi ya, pengenalan refleksi. Iya. Saya coba masuk ke Meet-nya kok susah yo. Itu sudah ngerjakan semua tuh Kak ya? Ya. Sudah dikerjakan Kak ya? Di elaborasi. Mau masuk ke Meet-nya yang ini loh, Ya. Meet Zoom-nya dengan laptop. Itu klik aja itu di Tatap Maya 2 itu buatkan pemahaman itu. Kalau susah mungkin sinyal bisa jadi. Tatap Maya 2 buatkan pemahaman refleksi itu. Ini saya share screen kok nggak mau nih gimana? Itu kalau masuknya pakai Google biasa, email biasa, emang harus pakai izin Kak. Cuman kalau pakai Google Belajar ID langsung masuk. Oh, berarti pakai akun belajar ya Kak ya? Ya, pakai akun belajar dia langsung masuk. Tapi kalau pakai email biasa dia pakai izin. Karena udah bisa editor sebenarnya itu. Berarti masuk. Saya nge-share screen ini kok nggak mau nih, gimana apa? Ini terlihat nggak ya saya share screen-nya? Nggak ada Kak. Nah, Oh, sip. lihat. Nah, ini kolom pertama, kakak-kakak ini menuliskan apa kecenderungan nilai orientasi saya. Ini kita kan mau refleksi nih. Bisa terlihat Kak? Yang kolom pertama kakak tuliskan dulu apa kecenderungan nilai orientasi saya. Hanya itu aja dulu. Ayo, kakak sambil mengetik. Sambil belajar. Kak Samino, Montono, Pak Ferry Aguston. Ini kan ada nama-namanya ya. Nah, ketikkan di
namanya masing-masing Kak. Betul. Gimana kakak-kakak? Sudah bisa belum? Belum, Kak. Masih belum Atau bisa. belum. Tetap minta akses walaupun pakai belajar ID. Ya, Ya. Wah, ini nih sudah bagikan. Sudah tak izinkan loh sebenarnya. Coba Kak Jul yang di Google Drive-nya di apa itu di reload Kak, siapa tahu belum itu. Setelah Ya. dirubah di reload Kak Zul. Ini bagikan. Masa harus manual ini? Sudah bisa belum ya? Harusnya bisa Kak Tony itu. Udah, Kak. Iya Kak, udah bisa Kak. Ya sudah. Silakan. Kalau memang kira-kira berkendala gitu, segera konfirmasi ya Kak ya. OSIS sekolah ini siapa ya? Saya Bang. Saya Kak. Oh, namanya biar kerekam itu disesuaikan harusnya namanya. Oke, silakan kakak-kakak menuliskan di situ. Poin pertama yaitu tadi yang saya share itu ya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Silakan kakak tulis dengan versinya kakak-kakak. Nah, bisa diketik Kak. Ya, waktunya kita berjalan terus. Yang masih pertama dulu, babak pertama. Kalau pertama berarti kakak-kakak mengerjakannya. Belum muncul Kak. Apanya? Yang slide-nya. Itu bisa diisi di sebelah mana ya? Di babak pertama itu kakak-kakak klik kotak warna oranye. Terus edit tag itu. Klik kanan, klik warna oranye itu di babak satu itu loh. Nah, ya.
Nah ini Kak, bisa terlihat loh. Saya share screen, terlihat ya. Adakah kesulitan? Gimana Kak Gunawan? Oh, yang pakai HP harus download Google Slide, Pak. Kak, Oh iya, heeh. Yang baru kalau bisa. ada yang belum mau, yang belum terdapat Google Slide, download dulu Google Slide. Kalau yang sudah ada langsung. Nah, ini memang kalau pendidikan semacam ini memang disarankan menggunakan laptop ya, karena aksesnya terbatas. Oke, bisa dituliskan yang menggunakan apa namanya, menggunakan HP yang nggak ada Google Slide, silakan tuliskan di kolom chat aja Kak, nanti saya bacakan. Di babak 1 tuliskan orientasi, kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua. Silakan di kolom chat aja, nggak apa-apa. Gitu ya Kak ya. Oke. Yang tidak ada Google Slide-nya, silakan pakai kolom chat. Maksimalkan kolom chat aja. Yang bisa langsung di Google Slide-nya boleh langsung. Gimana Kak Pur? Kak Pur ini sudah mulai mengerjakan kayaknya. Apa kesulitannya di mana Kak? Coba saya bantu kesulitannya. Klik kanan. Ini klik kanan.
punya siapa nih? Kita cari Kak Pur nih. Kak Pur nih. Klik ini dulu, klik kanan. Nah, nih edit text. Nah, nih silakan tuliskan di sini babak 1 ini apa nih? Tuh. Maaf, Kang Yul. Saya suruh ngisi apa ini tadi? Oke. Siapa tadi Kak? Kak siapa nih tadi yang ini Kak? Di babak pertama nih Kakak menuliskan tentang kecenderungan nilai orientasi dari guru PJOK. Jadi kita nih selama ini maksudnya gini, kakak-kakak merasa sebagai guru PJOK, seorang guru PJOK ini apa ya pandangannya terhadap proses pembelajaran yang terjadi gitu Kak. Nah silakan kakak-kakak tuliskan di situ. Misalnya orientasi saya sebagai guru PJOK dalam pembelajaran harus menggunakan alat yang banyak misalnya agar tercapai proses pembelajaran misalnya seperti itu. Atau pemahaman saya tentang materi sepak bola kurang misalnya gitu. Kompetensi saya kurang dalam mengajar misalnya gitu Kak. Nilai orientasinya. Gimana? Ada bayangan kakak-kakak atau masih bingung nih dalam itu saya sudah kasih contoh itu tadi. Gimana Kak Mas? Ya seperti itu pokoknya dari pemikiran kita kecenderungan ya ini contohnya kalau saya nih saya akan mengajar saya akan maksimal mengajar pelajaran PJOK jika didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap di sekolah itu saya ya. Seperti itu. Jadi maksudnya mah oke nggak apa-apa tuliskan saja ya belum ditulis Pak nanti ya. Ayo waktu kita nih berjalan terus nih. Kalau sudah di babak ke-1, tuliskan babak kedua Kak. Babak keduanya itu yang membuat kakak menulis itu tadi apa gitu? Apa yang kakak-kakak lihat di sekolahan? Ya, silakan tulis Kak di babak kedua. Waktunya 10 menit tuh dan sekarang. Kita masih bingung lagi. Ini orientasi kita Kak ya. Ya. Yang babak pertama itu nilai orientasinya. Yang kedua orientasi kita percaya dengan nilai-nilai kesehatan dan kebugaran gitu. Itu gimana Kak Jul? Oke, ya boleh ditulis gitu Kak. Nah, yang babak keduanya ini kenapa Kak Pur ini menuliskan itu gitu? Orientasinya itu dijelaskan di situ di tulisan itu. Langsung Kak? Apa iya, nanti? langsung aja. Karena nunggu nanti waktunya habis juga nanti. Terus babak ketiga itu, nah pengalamannya di sekolahan itu kakak-kakak tuliskan itu tadi kalau Kak Pur tadi tentang kebugaran itu, nah pengalaman terkait orientasi tersebut ini bagaimana gitu kan? Kita kan mau merefleksi kan. Nah ini penguatan refleksi paradigma kita sebagai guru PJOK ini yang sudah dilakukan. Nah ini kita akan merefleksi. Kemarin kan dikatakan kalau refleksi itu kan melihat yang belakang gitu ya, melihat yang bagian belakang itu kita dulu itu ngapain kan gitu.
Kak Ferdi ini sedang menulis. Sedang mengajar kurang lengkap. Kak Gunawan ini fasilitasnya masih kurang lengkap, kurang memadai karena kita harus melakukan solusi permainan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, ini yang membacakan kakak ya, yang menuliskan ya, coba. Yang bagian pertama ini saya akan Kak Gunawan ini fasilitas yang kurang nih ya. Silakan bacakan Kak Gunawan. Babak 1 dan babak 2. Apa nilai nilai orientasi Kak Gunawan tentang PJOK itu tadi? Silakan Kak. Fasilitas ya masih kurang memadai, karena itu kita harus melakukan solusi permainan untuk memenuhi kebutuhan anak. Oke. Kemudian kedua, kelengkapan alat merupakan kebutuhan yang wajib jika mau menunjang prestasi anak. Terima kasih. Terima kasih Kak Gunawan. Oke. Yang ketiganya pengalamannya bisa dituliskan Kak, yang babak ketiganya di pengalamannya. Ini yang sudah menuliskan mana nih? Kak Ferdi. Oke, bisa Kak dibacakan tuh ya Kak Ferdi. Babak pertama ini kecenderungan saya ketika mengajar beberapa kurang lengkapnya fasilitas, karena itu kita harus memodifikasi untuk memadai alat-alat yang belum tersedia. Baik, jadi tentang modifikasi alat ya intinya ya. Jadi karena alasannya bahwa ajar itu perlu alat dan alatnya ternyata kurang, kita harus memodifikasi alat ya. Oke. Jadi babak keduanya itu kan mengapa kakak menuliskan orientasinya tersebut ya karena alatnya kurang gitu Kak ya. Iya. Nah, yang babak ketiganya bisa ceritakan Kak pengalaman kakak ketika mengajar dengan alat yang kurang itu. Silakan ya cerita. Kesulitannya kadang ada beberapa nih apa yang bisa di sekolah itu, kita mau bermain itu kayak seperti atlet itu ada beberapa lempar turbo itu kan kadang-kadang kekurangannya mudah pecah apa gimana gitu ya Kak ya. Kita memodifikasi dengan misalkan menggunakan botol aqua, terus kita modifikasi menggunakan apa namanya diisi dengan bahan-bahan bekas, terus dikasih beberapa variasi lah untuk menarik murid itu seperti tali rapiah atau bagaimana biar lebih murid itu menyenangkan gitu Pak. Ya. Nah jadi modifikasinya alat turbo, maksudnya alat turbo dengan digantikan apa itu tadi Kak? Digantikan misalkan dengan botol aqua, terus dalamnya kita isi dengan beberapa apa ya, misalkan bekas yang tidak terpakai kayak kertas atau bekas sampai kobrik gitu, terus kita modifikasi, terus kita beri apa ya, misalkan
ekor gitulah ibaratnya Kak. Rekor biar biar menarik lebih gitu ya. menarik gitu kan ya. Itu Anak sudah lebih dilakukan menyukai. Kak ya. Sudah Kak. Terus bagi anak-anak itu harapan kita itu memang tercapai itu anak-anak mau Alhamdulillah anak lebih apa ya, lebih kadang-kadang lebih menyukai gitu Pak. lebih menyukai ya. Tadinya malah bingung turbo kok kayak rudal gitu ya. Ternyata dibuat modifikasi. Itu berarti kan tidak harus kita kekurangan alat ya sebenarnya ya. Itu bentuk inovasi dari kita sebagai guru PJOK. Alat kita sebenarnya punya, tapi kita berinovasi, Alatnya kadang-kadang nggak ada Kak. Kadang udah banyak yang ya, karena alatnya tidak ada. Jadi iya, maksud saya kalau ketika alatnya ada pun kita bisa juga memodifikasi alat tersebut ya, umpamanya iya kita bisa. punya alat, karena tujuan kita supaya anak-anak punya sensasi rasa yang senang hal yang baru gitu ya kalau Iya, menggunakan alat gitu ya. Oke. mungkin begitu Pak. Ya, terima kasih Kak Ferdi. Ini saya belum terlihat apa ya. Oh, bisa. Lanjut. Siapa tadi yang sudah lagi? Monggo silakan yang mau menyampaikan. Oke, Kak Dimas, silakan Kak Dimas. Iya. Aduh Kak, aduh. Nilai orientasinya adalah apa itu? Apa kecenderungan nilai orientasi Kak Dimas? Ya, kecenderungan saya itu saya akan maksimal dalam proses pembelajaran jika didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap Kak. Hampir sama dengan Kak Peri tadi. Nah, terus di sekolah masih terbatasnya sarana dan prasarana, kadang kita harus memodifikasi alat. Terus yang pengalamannya saya yaitu sering kali memodifikasi alat supaya bisa berjalannya proses pembelajaran dalam PJOK. Ya. Nah, persiapan alat yang Kak Dimas lakukan ini apakah butuh modal atau bagaimana itu Kak? Ya, kalau saya sih meminimalisir modal, cuman memodifikasi alat yang ada aja Kak biasanya. Ya, seperti kita mau main bola, jika bolanya sudah hancur dan rusak, kita modifikasi bola kasti ya, kayak kita modifikasi dengan kertas sampah seadanya, lalu diikat dengan karet gelang atau gimana, dengan terus pemukul yang tidak ada kita buat dengan pemukul bambu supaya pembelajaran itu sudah berjalan gitu. Seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak. Jadi artinya proses pembelajaran ini sebenarnya tidak harus bukan berarti sarana prasarana nggak ada terus kita nggak ngajar, itu kan nggak cocok Kak ya. Betul sekali Kak. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban di saat prasarana dan prasarana tidak ada. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin peserta didik juga mengenal tentang materi yang akan kita sampaikan, walaupun dengan alat yang sederhana, tapi kita tetap berjalan dalam proses pembelajaran Kak, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Dimas. Kita coba ke Kak Tony. Belum ditulis Kak Tony ya tadi ya. Atau mungkin bisa disebutkan aja Kak, bisa disampaikan aja langsung. Masih ada nggak Kak Tony? Hampir sama sih Kak, artinya tetap kembali ke sarana dan prasarana. Hanya saja saya ada sedikit ini Pak Kak dari ini. Mungkin di mengkondisikan siswa Kak ya, untuk yang Mengkondisikan siswa. kelas rendah seperti yang kemarin saya utarakan,
Jadi kelas rendah, kelas 1 itu di tingkat sekolah dasar itu memang masih susah, Kak, untuk definisikan. Artinya kalau apalagi di lapangan. Ya. Ditambah lagi sarana dan prasarana mungkin harus memodifikasi kembali. Ya mungkin itu sih, Kak. Gitu Kak Tony ya. Terima kasih. Jadi pengalaman Kak Tony ketika di lapangan di kelas yang kecil tuh Kak. Nah, ini kan pembelajarannya kan tentunya akan berbeda dengan kelas yang kelas tinggi ya Kak ya. Iya. Nah, bisa ceritakan Kak pengalaman ngajar kelas rendah itu Kak, kelas 1 atau kelas 2 gitu. Yang terjadi di lapangan itu. Ya mungkin dari segi masih banyak bermainnya ya Kak. Cuman jadi kita harus memberikan materi yang masih banyak tentang bermain. Jadi mungkin kesulitan saya di situ. Jadi untuk mengkondisikan artinya disuruh baris ataupun disuruh itu tetap mereka tetap bermain dan mungkin kalau di kelas ya tetap banyak ributnya. Jadi di situ Ya. saya mau. Oke. Nah, jadi kalau umpamanya kelas yang siswa kecil ini ya, kelas siswa kecil ini kan banyak bermain. Artinya kan kita sudah harus menyiapkan tentunya sesuai dengan kurikulum ya, sesuai dengan kurikulum materinya apa, kita buat modifikasi permainannya gitu kan ya. Permainannya yang kita modifikasi, kemudian alatnya juga kita buat yang modifikasi juga, yang menarik gitu tadi ya. Nah, artinya di sini kan kita berusaha memunculkan minat si anak gitu kan ya. Iya. Jadi ya, harapannya bahwa anak setelah pembelajaran PJOK dia mempunyai pengalaman bergerak gitu ya. Oke. Karena nanti pada akhirnya kita semua ini nanti akan melakukan sport education model. Nah, nanti kakak-kakak akan melihat bagaimana keseruan dari SEM. Dalam bahasa kami disebutnya SEM, disingkat sport education model. Gitu. Nah, ini apa ya? Merupakan pengalaman gerak ini yang penting bagi kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Tony. Kita lanjutkan ke masih ada kakak-kakak yang ingin menyampaikan pengalaman-pengalamannya, nilai orientasinya selain sarana prasarana dan apalagi. Ini tadi mayoritas kita bisa simpulkan bahwa sarana prasarana yang menjadi modal utama kita sebagai guru PJOK begitu ya Kak ya. Nah, ketika ini Kak Pur, silakan Kak Pur. Saya cuma menambahkan aja sih. Ya, kalau silakan, menurut Kak. saya kecenderungan nilai orientasi saya sebagai guru PJOK, apalagi saat ini saya dapat kelas kecil nih, fase A ya, fase A 1-2. Dalam hal ini saya lebih menekankan pada kebugaran dan kesehatan terutama untuk pribadi lah begitu terhadap anak ya. Ya, kebugaran. Jadi intinya kebugaran, yang penting anak itu bergerak, terus sambil bermain. Nah, kemudian tadi rekan-rekan juga menyinggung tentang sarana prasarana. Dalam sarananya prasarananya mungkin satu sekolah dengan sekolah yang lain kan berbeda. Betul. Ada yang kemudian tentang alat apalagi kita saya yang alami kelas kecil ya, kita lebih banyak ke menggunakan alat-alat yang modifikasi lah, alat-alat yang tidak sesungguhnya. Nah itu, jadi kalau misalnya
mukul bola ya pakai awalnya pakai tangan, setelah pakai tangan pakai botol begitu. Itu harapannya anak nilai yang mau kita dapatkan itu anak mampu bergerak untuk kebugarannya, anak juga mengerti tentang bagaimana kesehatan pribadinya, kebersihan pribadinya, begitu. Intinya seperti itu sih Kak. Kalau menurut saya itu tambahan dari saya sih. Oke. Terima kasih. Jadi terima kasih Kak Bu. Jadi poinnya adalah bahwa di kelas kecil kita keterampilan gerak ini memang sangat ini ya. Nanti kita akan kedepannya nanti kita akan belajar konsep gerak, kemudian strategi mengajar. Ini banyak lagi nanti. Nah kita nanti lama-lama akan tahu sampai ke sana. Ya, jadi saya tidak banyak ngomong hal tersebut. Yang bisa saya ambil kesimpulan bahwa walaupun kita tidak lengkap alatnya, sarana prasarana, tetapi ini kita dituntut menjadi guru yang inovatif, begitu kira-kira. Oke, bagian ini sudah ya Kak ya. Kita lanjutkan ke ke slide berikutnya, yaitu nah ini sudah kita lakukan nih tadi, kakak-kakak membaca tulisan refleksi, karena kita tadi tidak semuanya menulis di slide, maka saya minta kakak-kakak untuk membacakan hasil tulisannya sendiri itu tadi. Dari situ kita bisa tahu gitu ya, bisa tahu pengalaman yang dilakukan kakak-kakak di sekolah masing-masing ternyata tidak sama gitu ya, tidak sama pengalamannya. Ada yang modifikasi alat, walaupun intinya adalah sama. Kalau memodifikasi alat ya seperti itu, tinggal bagaimana keterampilan keterampilan dan kompetensi kita menyampaikan materi yang kita siapkan gitu ya. Baik, kita lanjut ke next berikutnya adalah roda emosi nih kakak-kakak. Di bagian ini terlihat nggak Kak? Roda emosi. Nah, judulnya ini roda emosi, ini yang menciptakan ini Gibbs ya, framework Gibbs. Makanya kita kenal adalah refleksi Gibbs. Nah, di situ yang di tengah-tengah itu adalah pusatnya. Kemudian di bagian itu ada takut, ada cinta, ada marah, ada sedih, terkejut, gembira. Nah, ini adalah merupakan tahapan perasaan. Yang disebut tahapan perasaan. Bisa terlihat ya Kak ya. Nah, yang tahap tingkat keduanya yang agak lebar dikit, di situ kalau gembira itu evaluasinya adalah terpesona, kemudian girang. Nah, ini adalah evaluasi gitu ya. Evaluasi dari gembira itu tadi ditandai hal-hal demikian. Kemudian yang paling luar ini adalah analisis dari semuanya. Jadi kalau analisis dari sebelumnya, jadi yang pertama tadi adalah tahapan perasaan, kemudian evaluasi. Nah, di analisis ternyata munculnya adalah hal-hal yang di luar ini ya. Ada kecoh, cemas, lemas, kecut, puas, lega, belas kasih gitu ya. Nah, ini adalah roda emosi. Selanjutnya, nah, bagaimana emosi, keyakinan, nilai kebajikan universal atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, ini
apa atau bagaimana emosi atau keyakinan atau pola pikir mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, dari kakak-kakak yang tuliskan tadi di atas, ini harusnya saya masuk pakai Jamboard. Kak ya, sebentar Kak. Jadi ini slide yang babak kedua. Kakak-kakak ini saya bacakan nih. Dalam memperdalam tulisan refleksi, kita seperti pada tahap perasaan, evaluasi, analisis yang saya sebutkan tadi ya. Gunakan emosi dari roda emosi menggambarkan perasaan kita saat ini. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama, silakan dijawab nanti oleh kakak-kakak. Apa salah satu ya, satu aja ya. Apa bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Silakan dijawab dengan roda ini tadi. Roda emosi. Apa perasaannya, Kak? Silakan. Ya terlihat ya? Oke. Silakan jawab saja nggak apa-apa. Ya, masih ada waktu 30 menit kurang lebihnya. Apa namanya, roda ini tadi. Nih, roda emosinya adalah ini. Pertanyaannya adalah kakak-kakak akan menjawab nomor 1. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Nanti saya tunjukkan roda emosinya. Apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yang tadi kakak-kakak kerjakan di babak ke-1 tadi. Ungu Kak, sedih. Sedih. Iya. Sedih. Terus kenapa sedih itu? Ya karena tidak didukung fasilitas itu tadi Kak. Sedih. Terus apakah di situ di sebelahnya itu kan di bagian evaluasi itu tadi putus asa? Putus asa, iya Kak. Putus asa lah, putus asa. Terus analisisnya adalah apa ini? Sayu. Pilu. Iya. Pilu, karena alatnya tidak didukung gitu Kak ya. Iya, kita sudah punya niat bagus, motivasi bagus, tapi gimana Kak? Sebagai seorang pencinta prestasi, jadi pilu Kak ini akhirnya. Jadi pilu. Iya. Ada nggak yang lainnya Kak? Ya, yang lain juga sama. Mungkin yang lain juga sama, teman mungkin ada yang kepuasan sendiri. Ada Kak. Pak Gunawan mungkin kepuasannya udah beda lagi Kak sekarang karena udah pindah sekolah baru mungkin beda lagi. Kelengkapan ya hampir sama.
Jangan Baik. gitu, Kak Gun ini. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua terkait pengalaman yang sudah kakak-kakak tulis sebelumnya, apa sajakah hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Yuk, silakan jawab pertanyaannya itu. Hal Ya, hal buruk yang terjadi adalah prestasi anak yang suka olahraga, Kak. Ini kan ini kita membicarakan untuk ke prestasi, Kak. Nah, jadi pengetahuan mungkin dan belum sampai prestasi lah, Kak, ya. Kita dalam mengajar saja. Jadi anak-anak itu untuk mencapai nilai KD-nya itu tidak maksimal lah, Kak, karena keterbatasannya itu tadi. jadi kan kemarin itu kita materinya adalah kan kemarin ada gambar badut, kemudian ada apakah videoka ini sebagai hiburan, gitu kan? Apakah sebagai harus prestasi, kan gitu yang kemarin tatap muka pertama kemarin. Apakah PJOK ini untuk meningkatkan kebugaran, gitu ya? Iya, Kak. Nah poinnya adalah pembelajaran yang kita lakukan ini bisa menyebabkan dampak untuk prestasi gitu Kak Dimas ya. Iya, Kak, iya. Oke. Ada pendapat lain? Kak Pur atau Kak Tony? Atau Kak Gunawan? Silakan saja ya, mau berkomentar ditulis di kolom chat juga boleh ya kakak-kakak ya. Kalau umpamanya kakak kesulitan untuk membuka mic, langsung dituliskan di kolom chat pun boleh, nanti akan saya bacakan. Bahwa di situ sebagai tanda kakak itu hadir di dalam Zoom gitu, dalam Meet gitu. Karena tatap maya ini sebenarnya ada hitungannya juga gitu ya. Oke. Yud. Kalau begitu saya lanjut pertanyaan 3. Oh, ini siapa nih? Kak Pur. Oh, silakan Pak Kak Pur. Terkait pengalaman ya, pengalaman dengan pola pikir tentunya yang mempengaruhi kecenderungan nilai-nilai orientasi tadi. Kalau saya kebugaran, hal-hal yang baik itu ada terlihat. Jadi bagi anak-anak yang merasa kurang dalam keterampilan menguasai keterampilan dalam olahraga itu sedikitnya anak itu terbantu. Jadi dengan misalnya menggunakan modifikasi alat, anak yang merasa keterampilannya kurang menguasai itu akan terbantu. Nah, kemudian hal buruknya tuh kalau kita menggunakan untuk memodifikasi anak, alat untuk memodifikasi itu bagi anak yang keterampilannya itu lebih atau sudah bisa atau menguasai, mereka cenderung melakukannya ogah-ogahan, minta yang gunakan alat yang sesungguhnya Pak, begitu. Nah, tapi kan kita merujuknya tadi orientasinya apalagi kelas fase A ya, kelas rendah. Jadi lebih ke bermain begitu.
Dan kalau kita menggunakan yang sesungguhnya kan ada beberapa resiko. Jika ya kalau anak itu menguasai, kalau tidak kan malah anak itu menjadi apa ya, semacam takut lagi kalau menggunakan alat yang apa sesungguhnya begitu. Mungkin itu sih Kak dari pengalaman yang saya rasakan, kemudian ada baiknya dan ada buruknya begitu. Ya, Terima kasih Kak. terima kasih Kak Pur. Jadi pembelajaran yang akan kita lakukan ini kita nantinya tidak akan mengeksklusifkan gitu ya, tidak akan mengeksklusifkan itu. Eksklusif ini kan artinya pembelajarannya dipilih gitu. Tapi ini kita ini nanti akan menyamaratakan jadi itu. Jadi si anak ini pembelajaran kita harus berpusat kepada murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Artinya mereka punya hak yang sama untuk pembelajaran gitu ya. Dengan modifikasi alat kita akan memberikan kesempatan anak melakukan gerakan, kemudian anak juga mempunyai pengalaman bergerak gitu. Nah, jadi harapannya ke depan ini pembelajaran PJOK ini kita sudah tidak isu gender, kemudian isu sosial ini tidak Ya, boleh gitu. mengkhususkan. Karena nanti mengkhususkan ini tidak boleh. Jadi harus kepada anak, kemudian minat bakatnya ya sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Oke, terima kasih Kak Pur. Ya, Sama-sama. ya, kita banyak diskusi nih. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Oke, silakan kakak-kakak menjawab ini. Refleksikan diri kakak-kakak semua. Apakah kakak-kakak sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kalau belum, bagaimana? Ini kakak-kakak sudah membaca kelima nilai orientasi yang kita ketahui belum? Kalau saya belum Kak. Belum apa ini Kak? Sebagai guru PJOK belum merasa belum baik ya. Belum sepenuhnya baik. Nah, Memang kadang guru olahraga itu banyak dicari anak-anak saat itu ya, tapi ya belum begitu. Belum itu. Ya banyak faktor lah ya. Begitu. Oke. Ya. Jadi kita merasa bahwa kita belum baik ya. Adakah pendapat yang lain Kak? Yang lain dari kakak-kakak yang lain? Kalau saya merefleksikan diri saya belum menjadi guru baik dalam hal saya belum bisa memfasilitasi anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Mungkin seperti itu. Kenapa saya belum bisa belum bisa memenuhi sesuai dengan minat dan bakatnya? Karena cenderung saya mengajar itu saya buat secara keseluruhannya ngajarnya anak suruh nendang terus misalnya. Padahal ada anak yang tidak suka menendang kan gitu. Mungkin anak suka nangkep bola kan, itu harusnya jadi kiper. Tapi saya tidak mencermati hal demikian. Nah ini contohnya seperti itu Kak. Bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik? Kakak-kakak nanti diharapkan untuk membaca LMS ya, membaca modul, kemudian kakak-kakak akan melihat apa ini semuanya ada di modul sebenarnya. Teori 5 nilai orientasi,
Nah, jadi begitu Kak. Untuk refleksi kita, nanti kakak-kakak ini nanti diharapkan membaca di modul sekilas-sekilas, paling tidak sekilas tapi apa ya, diresapi betul gitu loh. Karena ini kaitannya dengan profesi kita ya sebagai guru PJOK. Kita bukan, kalau bagi saya kita bukan pelatih gitu. Kita akan mendidik anak bukan hanya untuk prestasi itu merupakan bonus kalau kata saya gitu kan, tetapi bagaimana kita memberikan pengalaman gerak, pengalaman apa ya, psikomotor yang baik, sehingga mereka nantinya akan membiasakan bergerak di kehidupan mereka di sehari-hari di rumah gitu. Nah, ini poin pentingnya bagi saya. Oke. Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi 2 orang slide yang di bawahnya. Ini akan menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Nah, jadi kakak-kakak slide yang kakak-kakak isi tadi ada 3 babak itu tadi. Nanti kakak-kakak disilahkan untuk membaca 2 orang yang di bawahnya, itu yang mengerjakan ya. Mengerjakan, karena kita tidak banyak mengerjakan itu tadi ya, paling tidak semuanya bisa terbaca lah gitu. Ya kalau nggak bisa semuanya minimal 2 lah yang dibaca refleksi punya temennya gitu, sehingga kakak-kakak mempunyai referensi. Oh ternyata di sekolahnya Kak Tony begini, oh, saya akan berubah begini kan gitu. Jadi harapannya seperti itu. Tempatnya Kak Pur ini sekolahnya begini, bagaimana saya harus menggunakan aset yang ada gitu, karena apa namanya, alat sarana prasarana ini apa ya, kita juga sulit juga, tidak serta merta kita minta kepala sekolah langsung dikasih kan begitu ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada, nanti kita belajar itu nanti bagaimana aset, pemanfaatan aset yang kita miliki. Nah, kita juga harus berpikir positif best thinking gitu. Jadi tidak apa ya, tidak pesimis gitu. Kalau di roda emosi tadi itu ya bagiannya Kak Dimas tadi, sedih itu tadi. Nah, harapannya kita tidak sedih lagi Kak. Gitu. Oke, lanjut. Kita akan lebih memperdalam tulisan refleksi kita pada tahap kesimpulan, rencana tindak lanjut dari framework Gibbs, hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Nah, ada di modul Kak. Pertanyaannya, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Oke. Adakah kakak-kakak menyimpulkan dari kita bahas dari awal tadi, babak 1 dan babak 2 tentang apa ya, tentang orientasi sebagai guru PJOK? Silakan kakak-kakak simpulkan. Nah, simpulkan ini nanti yang sebagai bahan kakak-kakak mengerjakan di modul ya. Makanya ini diikuti dengan baik, maka nanti kakak-kakak bisa ngerjakan di modul itu. Jadi simpulan ini tadi yang babak 1 tentang orientasi, kemudian babak kedua tentang perasaan. Ini silakan. Silakan bisa disimpulkan Kak, adakah yang mau menyimpulkan itu?
Adakah? Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Apa yang akan saya lakukan pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan ini sebagai refleksi apa ya? Kalau kata saya refleksi yang sangat tajam ini kalau dapat mengena ini kalau di hati saya, kalau umpamanya ini diucapkan ke saya atau saya membuat refleksi tentang hal ini. Gimana kakak-kakak? Adakah ini mulai ada bayangan enggak tentang pembelajaran kita ini nanti? Kakak-kakak sebagai guru PJOK nanti akan ngapain? Atau mau hanya seperti kemarin-kemarin? Dan harapannya nanti kakak-kakak ya setelah selesai PKG PJOK ini namanya peningkatan kompetensi guru PJOK ya harusnya kompetensinya lebih meningkat harusnya gitu ya. Oke. Ya kalau kesimpulannya Kak, mungkin ini untuk saya pribadi sih sebagai guru PJOK ya harus selalu berusaha menjalankan peran saya sebagai guru PJOK itu untuk dapat memfasilitasi peserta didik agar ya peserta didik itu unggul baik dalam kognitifnya, terutama ya psikomotornya, juga afektifnya, kan begitu. Itu satu kesimpulan saya lah untuk dari pertemuan ini melihat diri saya sebagai guru PJOK. Ya, sebagai guru PJOK ya kita harus dapat memfasilitasi peserta didik. Ya, mereka juga generasi penerus bangsa, tentunya unggul dalam psikomotor, pengetahuan dan juga afektifnya, begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Pur. Jadi memang benar harapan itulah yang paling tidak kita harus merupakan cita-cita ya, kita harus punya keinginan bahwa murid kita ini nanti akan menjadi sesuatu gitu kan harapannya. Ada teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain mau menyampaikan sesuatu tentang kesimpulan itu? Kita slide-nya sampai masih sedikit lagi, 5 slide lagi. Wah, banyak juga slide-nya ya. Tenang saja Kak, kita 2 GP Kak, 2 GP itu 90 menit dan harus sesuai 90 menit, harus minimal itu, harus 90 menit. Oke, lanjut. Jadi kalau tidak 90 menit itu time span kita masih merah. Jadi saya khawatirnya kelas 6 nanti terlihat di pusat itu merah gitu kalau kurang gitu ya.
Karena begini, nanti aja di akhir aja nanti saya sampaikan itu. Saya khawatirnya kalau namanya kakak-kakak sudah terbebani, ini malah repot nanti gitu. Jadi usahakan kakak-kakak jangan terbebani, kita enjoy saja, kita nikmati saja proses ini. Pengen ngomong nggak ada yang salah kok ini, ngomongkan saja. Ya, menambahkan Pak. Oke, silakan Kak Dimas. Supaya cukup 2 JP-nya. Ya, setelah saya koreksi, refleksi dua bapak ini, ternyata saya sebagai guru olahraga itu kurang maksimal dalam pembelajaran kepada peserta didik, Kak. Ya, mungkin dari sifat pembelajaran saya dan sarana yang saya tidak bisa membagi-bagikan tentang kemampuan anak. Biasanya kan satu kelas tuh ya kalau bola kaki semua, bola basket semua. Padahal satu kelas itu pasti ada yang hobi tentang olahraga, ya olahraga air, ada yang olahraga permainan bola kecil, mungkin kayak gitu, Kak. Jadi kita belum bisa memfasilitasi anak-anak secara maksimal itu. Jadi selama ini kayaknya ada kekurangan dari kesimpulan refleksi dua bapak itu. Seperti ada, ya gitu aja, Kak. Makasih. Oke. Ya setelah Kak Dimas merefleksikan itu tadi, menyimpulkan itu, nah kira-kira di benak Kak Dimas ini ada pemikiran apa, Kak? Dia yang ada di gambaran di kepala saya sebagai guru PJOK, ya dari 5 itu setelah itu mengetahui mungkin saya akan jadi akan saya meningkatkan lagi, Kak, cara mengajar saya untuk kemampuan dalam mengajar saya, Kak. Artinya jadi, peningkatan kompetensi kita ya sebagai. Iya, kompetensi kita sebagai pendidik itu, Kak. Jadi dengan lambat-lambat adanya PKG ini, saya ternyata selama ini saya kurang sempurna, masih biasa aja. Jadi kita akan lebih untuk kedepannya seperti ini, kata kakak senior kita harusnya seperti jadi kami sudah akan mulai meningkatkan bisa maksimal, kita juga menjadi lebih apa ya, kayak lebih berkompeten lah dalam mengajar pelajaran olahraga, Kak. Oke, terima kasih Kak Dimas. Jadi sangat luar biasa sebenarnya kalau umpamanya kita memahami esensi dari guru PJOK yang katakanlah apa ya, yang berkompeten gitu ya, berkompeten. Dan kompetensi guru PJOK ini ya memang kita harus banyak referensi. Dari buku bisa, dari teman-teman kita juga bisa. Kakak-kakak belajar dari refleksi punya temennya juga bisa. Jadi Kak Dimas juga bisa belajar dari Kak Purwoko ini tadi, refleksinya bagaimana beliau kan gitu. Jadi kita bisa juga belajar menimba ilmunya dari situ. Nah ini salah satu trik peningkatan kompetensi yang memang harus kita tingkatkan gitu Kak ya. Oke, kita lanjutkan. Mari berbagi refleksi. Kakak-kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang slide yang di bawahnya slide itu. Kakak-kakak ini akan menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Nah ini tadi yang sudah kita sampaikan, yang saya sampaikan bahwa kita bisa meningkatkan kompetensi salah satunya dari membaca apa yang ditulis, refleksikan teman-teman kita gitu. Nah karena tadi tidak semuanya menuliskan di refleksi di slide, maka ya
harapannya bisa kakak-kakak saling baca apa yang dituliskan oleh temennya gitu ya. Nah, penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing Bapak yang ada? Apakah refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun? Maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, kakak-kakak, terkait dengan refleksi, kenapa kita harus merefleksikan? Supaya kita, apa tujuannya? Ada yang bisa menjawab, Kak? Jadi, kenapa kita harus belajar refleksi? Kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang ingat tidak? Kemudian ada kakak-kakak yang mau membaca mau menjawab pertanyaan pertama ini, bagaimana perbedaan tulisan refleksi kakak-kakak yang ditulis. Ini yang bisa membedakan ya kakak yang menulis ya, yang tidak menulis ya mau nulis apa gitu. Hampir sama sih, tadi ada beberapa yang sama. Nah, yang berbeda ini bagian apa nih? Ini pertanyaan kedua. Apabila refleksi tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Nah, penting tidak, kakak? Silakan dikomentari pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu boleh di kolom chat, boleh. Kakak-kakak kalau nggak bisa berbicara, nulis saja di chat. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Penting tidak? Refleksi dituliskan atau dibuat? Ya kan, Kak Tony, Kak Ferdi, atau kakak-kakak yang lain? Kak Iwan mungkin, Kak Iwan, saya belum tahu wajah beliau yang mana ini. Ya, dengan adanya refleksi sangat penting ini, kata Kak Purwoko ya. Jadi dengan adanya refleksi ya sangat penting gitu. Sangat penting sekali. Kak Iwan bisa open mic atau open kamera? Kak Iwan L. Syanto. Halo Kak. Ya, silakan Kak Iwan. Ini agak error Kak ininya. Dari tadi tuh udah ngidupin mikrofon ternyata nggak hidup. Oke. Ya, silakan Kak. Coba apa pentingnya gitu? Penting tidak kita melakukan refleksi ini kalau tidak dinilai atau dinilai? Penting sih Pak, karena menurut saya itu buat evaluasi kita sendiri sih. Oke. Jadi penting melakukan refleksi untuk mengevaluasi diri kita gitu Kak Iwan ya. Ya. Oke. Kemudian, nah untuk selanjutnya ini terkait penulisan refleksi ini, apa yang akan kita lakukan Kak Iwan? Kak Iwan akan melakukan apa dengan refleksi ini? Saya yang menerima misalkan umpan balik yang saya terima Kak. Ya, ini kita kaitkan dengan proses pembelajaran kita ya. Iya. Gitu, Kak. Jadi kalau misalkan refleksi saya ini tidak dinilai ya, mungkin saya akan memperbaiki, mungkin ada yang salah di diri saya.
gitu. Ya, saya evaluasi kenapa kok refleksi yang saya berikan itu tidak ada umpan balik dari siapapun gitu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Iwan. Jadi pentingnya refleksi ini dan pentingnya umpan balik gitu ya kira-kira ya. Perbaikan, karena gini kan, karena yang bisa melihat bagus tidaknya ini kadang orang lain ya, kita merasa sudah pas gitu ya, oh saya ngajar udah bagus nih, ternyata orang lain melihatnya ya masih banyak kekurangan ya kan. Iya. Kita butuh umpan balik teman-teman sejawat maupun teman-teman yang lain gitu Kak Iwan ya. Oke, Iya, Kak. terima kasih Kak Iwan. Kak Pur nambahin, kita bisa melihat kembali apa yang sudah kita lakukan sebagai evaluasi diri dalam meningkatkan tugas kita sebagai guru PJOK. Oke, terima kasih. Oke, adakah yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini kakak-kakak. Kakak-kakak akan membuat refleksi dan diunggah di modul 1.1. Kan di modul itu ada pertanyaan panduan refleksi. Nah, ini sebagai bahan modal dasar dari kakak-kakak untuk menuliskan refleksi tersebut. Gitu. Format yang dibuat terserah kakak-kakak, yang penting mintanya apa di LMS itu. Kalau dia minta format PDF ya boleh kita PDF. Kalau mintanya video ya yang diupload video gitu. Dan harapannya kakak-kakak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu semua gitu. Karena sayang nanti ketika saya harus menilai nanti, kalau tugasnya nggak ada, nggak bisa saya nilai, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kalaupun kakak-kakak kesulitan, maka jalin hubungan komunikasi, kemudian kolaborasi yang baik di kelas kita ini ya, di kelas 6 ini. Gitu. Saya percaya kakak-kakak bisa menjalani proses ini dengan baik. Hanya 3 bulan itu ringan dan kita sesuaikan, kita kondisional saja. Kalau memang lebih nyamannya sore atau malam yang jelasnya. Malam atau siang-siang begini kayaknya juga kurang nyaman juga, karena saya beberapa kali tadi ada gangguan gitu. Ya kayak, jadi ini harapannya kakak-kakak selesai ini menuliskan refleksi di modul 1.1. Silahkan kakak-kakak berkolaborasi dengan temannya yang lain gitu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak akan mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari. Jadi framework tadi itu ada berapa macam, Kak? Framework yang kita bahas tadi. Berapa macam? Ada 2 ya yang kita pelajari. Dua. Ada 2, Kak. Framework apa saja? Borton dan Gibbs. Ya kan? Kalau Borton tadi tentang apa? Siapa yang maksudnya? Borton tadi tentang apa? Borton tadi yang bentuknya seperti apa bentuknya? Ayo kita refleksi sedikit nih. Kita ingat-ingat kembali. Oh ini Kak Tri, silakan. Ini refleksi ini kata-kata Tripuji adalah untuk merenungkan apa yang sudah terjadi gitu ya. Ya, yang sudah terjadi juga tidak harus disesali ya, ingat.
Kak Tri. Oke, terima kasih komentarnya Kak Tri Puji. Ya, Borton itu kan now, what, terus Apa tadi? siapa? What, so what, kemudian now what, gitu kan? Apa, lalu apa, kemudian apa, Mengapa? gitu ya? Nah, mengapa? Ingat-ingat itu. Kemudian kalau yang GIPS tadi, ini nanti ada di LMS kakak-kakak, silakan dibaca-baca di LMS. Kalau GIPS tadi kan tentang apa tadi, deskripsi, kemudian segala macam itu tadi ya, nanti dibaca lagi. Saya hanya mengingatkan sedikit saja itu ya. Terus kita next lagi. Oke, terima kasih. Kita di penghujung slide kakak-kakak semuanya. Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu. Intinya adalah kakak-kakak semuanya bisa mengikuti dengan baik dan jangan ada rasa tertekan. Ini GIP sambil saya kilas balik nih, ini GIP, deskripsi evaluasi konklusif. Borton ini apa, terus apa, sekarang apa? Terus apa? Sekarang apa? Ini adalah intinya ini. Nah, ini dijabarkan dengan kalimat kita sendiri itu boleh. Yang bahasa Inggrisnya nih. Ya, ini ada di LMS, di modul. Silakan kakak-kakak explore LMS-nya, itu bisa diklik, klik. Kemudian nanti komentari punya temennya ya. Kalau kakak-kakak sudah menuliskan jawabannya, maka kakak-kakak bisa mengomentari temennya yang lain. Kita sudah berapa menit sih? Sudah 2 jam ya? 2 jam lebih ya? Oke, baik. Saya rasa cukup ya kakak-kakak. Adakah pertanyaan? Kak, untuk absen hari ini kita gimana, Kak? Absen hari ini kita karena tidak ada absen khusus ya. Absennya absen manual dari saya. Yang hadir ini siapa, berapa orang, dari terlihat dari apa namanya, nanti screenshotan ini. Ya, screenshot aja Kak absennya. Iya. Oke, kalau screenshot itu biasanya nanti di akhir ini akan, nah, kita tampilkan fotonya dong. Oke, kita screenshot dulu nih, Pak Wartono belum ada nih juga nih. Oke, screenshot 1, 2. Oke, terima kasih kakak-kakak, nanti saya share ke grup ya. Nanti kita ngobrol sedikit di ini, paling 2 menit 3 menit setelah saya selesaikan ini. Baik, terima kasih kakak-kakak. Pertemuan siang hari ini kita cukupkan sekian. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Jul. Stop. Nanti Kak rekodnya matikan dulu. Ya. Izin bertanya.